Peta koalisi partai politik di pemilihan Gubernur DKI Jakarta hingga kini belum terlihat jelas. Partai-partai politik pemilik kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta masih tarik ulur dan saling tunggu. Partai politik mengklaim tidak ingin gegabah dalam menetapkan dukungan karena Jakarta merupakan provinsi yang sangat strategis baik secara politik maupun ekonomi. Apa strategi dari masing-masing partai politik? Mengapa hingga saat ini partai-partai belum menentukan nama-nama tersebut? Koalisi apa yang ingin dibentuk? Sudah terhubung bersama kami pengamat politik dari Lembaga Studi Visi Nusantara, Yus Fitriyadi. Halo, selamat siang Pak Yus. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, salam kenal Pak Yus, ini Pilkada Jakarta hingga saat ini belum ada partai politik yang memastikan dukungannya. Ini kalau saya tidak salah hanya PKS yang sudah menetapkan dukungan kepada Anies Baswedan dan wakilnya Sohibul Iman. Lalu beberapa nama lain ini juga santer terdengar dalam Pilgub Jakarta ini. Ada Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ahok, bahkan Erick Thohir dan juga putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Dari nama-nama tersebut sekiranya siapa Pak yang paling berpotensi dicalonkan, dan sebetulnya faktor apa saja sih yang menentukan pemilihan calon gubernur ini dari partai politik? Silakan Pak. Ya, jadi kan begini, seakan-akan dalam konteks Jakarta, pilkada ini kan tidak berdiri sendiri. Jadi semakin mendekati waktu pendaftaran pasangan calon, yakni tanggal 27 sampai 29 Agustus, tarik-menarik antar provinsi semakin kuat. Berkaitan dengan Jawa Tengah, berkaitan dengan Jawa Barat. Misalnya nama-nama yang beredar di Jakarta hari ini, itu ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, ada Ahok, ada Erick Thohir, ada Kaisang, ada Ahmad Saihu, dan beberapa nama yang lain. Namun itu pun sampai hari ini belum fix karena memang tadi itu berkaitan dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Misalnya apakah Jawa Tengah akan menarik Kaisang karena memang Kaisang cukup tinggi dan bahkan tertinggi di Jawa Tengah sampai hari ini. Atau misalnya Ridwan Kamil akan tetap di Jawa Barat karena memang Ridwan Kamil masih sangat tinggi di Jawa Barat. Sementara di Jakarta sampai hari ini Anies mengungguli beberapa kandidat-kandidat yang lainnya. Hal ini kemudian butuh strategi, butuh pembicaraan yang cukup ketat di internal koalisi-koalisi partai politik. Apakah kemudian juga akan melanjutkan koalisi pemilihan presiden yang kemarin, ataupun kemudian juga akan pecah misalnya Kim. Kim ini kemudian yang baru hampir clear adalah pada Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional yang akan mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Sementara Ridwan Kamil pun kemudian ditarik-tarik di Jawa Barat. Nah, koalisi-koalisi partai yang lain misalnya ada PKS, ada PKB, itu akan kuat mendorong Anies Baswedan. Nah, sementara saya pikir nama-nama lain seperti Kaisang Pangarep, kemudian juga Erick Thohir, bahkan Sri Mulyani, itu juga saya pikir berpotensi untuk maju, namun elektabilitasnya belum sampai mendekati Anies Baswedan dan Ridwan Kamil ataupun misalnya beberapa kandidat yang lainnya. Nah, hal ini kemudian juga akan sangat berpengaruh, pembicaraan-pembicaraan ketat itu akan terjadi di partai tingkat pusat. Dan itu saya pikir butuh berbagai macam kebijakan, butuh berbagai macam kebijaksanaan, akhirnya kemudian menjadi yang terbaik di Jakarta. Contoh konkret misalnya begini. Ada yang menyatakan bahwa ketika kemudian koalisi Indonesia Maju yang hari ini itu yang baru bergabung kira-kira Partai Gerindra dengan PAN, itu ketika memaksakan untuk Ridwan Kamil di Jakarta, itu banyak sekali yang kemudian yang berpikiran bahwa bunuh diri karena tidak akan bisa mengalahkan Anies Baswedan. Nah, begitupun kemudian ketika Kaisang Pangarep juga memaksakan diri untuk di Jakarta, itu juga elektabilitas Jawa Tengah lebih tinggi. Nah, makanya kemudian beberapa hari ke depan mungkin sampai akhir bulan Juli ini kayaknya harus sudah ada keputusan karena memang pendaftaran pasangan calon akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 ini. Begitu, Mbak. Pak Yus, ini sebetulnya figur yang seperti apa sih yang menurut partai politik ini layak ini untuk dimajukan menjadi calon gubernur DKI Jakarta? Karena kalau kita lihat ini belum ada ya, kalau dilihat dari jumlah kursi di DPRD belum ada partai politik yang bisa mencalonkan calonnya sendiri gitu kan. Artinya kan ini kan butuh koalisi dengan partai politik lain begitu.
Ya, Nah, sebetulnya kan hari ini yang amat menjadi pertimbangan kuat untuk maju di pilkada di beberapa daerah, termasuk di Jakarta itu ada dua faktor. Faktor pertama tentu elektabilitas, ya, itu loh. Nah, ketika kemudian berbicara elektabilitas, maka itu sudah hampir bisa dipastikan sosok tersebut itu akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana bangunan koalisi di berbagai pilkada itu juga sedang diusahakan untuk linier dengan koalisi Pilpres 2024. Artinya, apakah kemudian koalisi Indonesia Maju bisa terwujud di Pilkada Jakarta atau juga di pilkada provinsi-provinsi yang lain atau tidak. Begitupun koalisi perubahan, apakah kemudian juga akan bisa diwujudkan oleh partai koalisinya di Pilkada DKI atau provinsi yang lain. Tapi yang pasti berapapun partai berkoalisi ataupun siapapun partai yang mengusung, baik itu koalisinya relevan dengan pemilihan presiden 2024 kemarin ataupun tidak, yang pasti tingkat ketokohan itulah yang kemudian menjadi pertimbangan utama. ya, Dan tingkat ketokohan itu pada hari ini itu diukurnya dengan tingkat elektabilitas. Nah, hal-hal yang lain misalnya seperti pengalaman, tentu orang yang berpengalaman juga bukan kemudian juga berarti dia akan menjadi pemimpin yang terbaik, karena memang pengalaman pun bisa juga kemudian dibangun opini tengah-tengah masyarakat. ya. Dia berpengalaman memimpin Jakarta tapi juga tidak terlalu kuat dalam mengembangkan Jakarta misalnya, ataupun sama di wilayah-wilayah yang lain. Nah, tapi yang pasti saya pikir pemilih-pemilih di Jakarta itu mempunyai perilaku pemilih yang cukup rasional, di mana kemudian masyarakat sudah bisa memilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Dalam artian ketika berbicara Ridwan Kamil, berbicara Anies Baswedan, berbicara Ahok, berbicara Kaisang Pangarep, saya pikir itu sudah beredar nama-nama itu yang sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ya. Pak Yus, menurut Anda kira-kira nanti akan ada berapa poros ini dalam Pilgub Jakarta? Kalau kita lihat PKS yang mengusung Anies Baswedan dan infonya PDI Perjuangan juga akan mengusung Anies Baswedan. Sementara dari Koalisi Indonesia Maju ini kemungkinan akan mengusung Ridwan Kamil ataupun Kaisang. Seberapa besar ini kira-kira peluang poros yang akan muncul ini di Pilgub Jakarta, Pak Yus? Ya, jadi kalau saya itu berangkat dari bandul kekuatan koalisi Indonesia Maju. Ketika misalnya di Jakarta itu terreplikasi atau tidak. Ketika kemudian koalisi Indonesia Maju mampu terreplikasi di Jakarta, artinya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan PSI itu bergabung, itu besar kemungkinan itu akan dua pasangan calon. Misalnya head to head antara kalau yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju misalnya Ridwan Kamil, itu head to head Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan. Namun ketika koalisi Indonesia Maju itu tidak terreplikasi, artinya pecah kongsi untuk Pilkada Jakarta, maka itu besar kemungkinan itu diikuti oleh 3 bahkan mungkin 4 pasangan calon. Akan muncul poros-poros alternatif karena memang soliditas partai pemenang presiden yaitu koalisi Indonesia Maju itu pecah di Pilkada DKI. Itu pun juga yang mungkin terjadi di tempat-tempat yang lain. Namun ketika kemudian koalisi Indonesia Maju replikasi solid kembali bersatu untuk di Pilkada Jakarta, saya pikir akan head to head dua pasangan calon. Itu Mbak. Dua pasangan calon, dua poros ini Ya, artinya dalam Pilgub betul. Jakarta. Baik Pak Yus Fitriyadi, terima kasih atas waktunya dalam dialog kita pada siang Sama-sama hari ini. Mbak. Kita Terima kasih nantikan banyak. nanti Pilgub Jakarta yang akan digelar pada bulan November mendatang. Terima kasih Pak Yus, selamat siang.